Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari selada yang saya tanam. Ini adalah selada Grand Rapid Tafung yang harganya murah, itu sekitar 20 ribuan benihnya. Ini usianya sudah 23 HST, 23 hari setelah tanam. Dan seperti inilah kondisinya, sudah mulai keluar dari, sudah agak banyak ya yang keluar dari netpotnya. Ini sudah sebagian sudah ada yang laku. Ini ada kisaran 35 lubang yang sudah terjual, walaupun ini masih kecil tapi sudah ada yang beli. Nah, ini ada juga yang masih kecil, nggak tahu, mungkin ya karena faktor benihnya, kan benihnya lumayan murah ya, jadi kita nggak terlalu berharap yang lebih. Kita akan coba buka untuk, nah seperti ini dia perakarannya. Ini menggunakan netpot yang sudah saya modifikasi, jadi jika kalian belum menonton videonya silahkan ditonton dulu supaya kalian bisa cara membuatnya. Kira-kira masih segini, dan ini menggunakan pipa PVC putih dengan ukuran 2,5 dim ya, 2,5 dim, menggunakan jarak 15 cm dari as ke as. Ini 15, seharusnya kalau selada itu 20 cm ya, ini 15 cm. Saya akan coba apakah masih maksimal. Ini jumlahnya ada 520 lubang. Ini menggunakan dua sambungan. Panjangnya ini 8 meter ke sana, menggunakan 10 baris. Ini ada 10 baris dengan jarak barisan ini 18,5 cm. Dan langsung aja kita akan coba melihat ppm dari ini ya. Wah, lumayan, ini lumayan boros ya ternyata. Ini baru kemarin saya isi dan sekarang sudah terkuras hampir setengahnya. Oke, kita akan coba mengecek ppm nya dan pH nya. Saya menggunakan ini aja ya supaya lebih mudah. Kita ambil sampelnya, Untuk yang selada ini saya memakai nutrisi yang masih beli, bukan buat sendiri. Oke, kita akan mengecek pH nya dan juga nilai ppm. pH nya 8,3, bisa kalian lihat pH nya 8,3 ya. Sekarang kita akan coba cek dengan TDS berapa ppm nya. ppm nya 2630 ppm, 2620 ppm. Itu ppm yang ada di tandon saya. Nah, saya ingatkan lagi bahwasanya saya tidak berpatokan pada ppm. Jadi saya itu caranya ya, ini cara saya ya, bisa ditiru bisa enggak. Jadi cara saya itu hanya menggunakan takaran saja. Jadi kalau kita menambahkan air baku, misalkan kita menambahkan air baku 20 liter, nah itu kita harus memberikan abimik sebanyak 100 ml. Setiap liternya itu kita beri abimik 5 ml. Itu cara saya. Nah, dan seperti ini dia hasilnya. Mau ppm nya berapapun saya nggak peduli, yang penting tanamannya bagus. Dan pH mau berapapun pH nya saya tidak menggunakan pH down maupun pH up, itu malah bikin ribet saja. Sebenarnya alat
ini cuma bikin ribet ya. Kalau misal kita berpatokan 1400 ppm misalkan seperti itu ya, kita harus menjaga airnya seperti itu, menjaga airnya supaya dia tetap di ppm yang kita inginkan. Nah, dengan cara seperti saya punya cara ini kan, kita tidak perlu mikirkan yang namanya ppm maupun pH ya. Jadi kalau setiap kita menambahkan air baku itu kita harus menambahkan abemik, dan cara ini sudah saya lakukan dari awal mula berhidroponik sampai sekarang, dan tidak ada kendala apapun, tidak ada yang gagal maupun daunnya terbakar maupun gimana, itu tidak pernah. Ya, seperti inilah hasilnya selada 23 HST. Sudah lumayan besar. Dan alirannya segini. Nah, sebenarnya untuk aliran airnya ini kita nggak perlu muluk-muluk ya, artinya kita tidak perlu kencang-kencang untuk alirannya ya. Lebih kencang terus sebenarnya lebih bagus, karena kan semakin kencang maka sirkulasinya akan makin cepat. Tapi kalau saya ini ya, asalkan dia mengalir saja itu sudah bagus ya, seperti itu. Jadi nggak ada patokannya berapa liter per menit, itu nggak ada. Yang penting dia itu robohnya itu basah, itu sudah cukup lah. Nah, ini sudah jam 4 dan ini sudah tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sampai jam 4 saja sinar mataharinya, dan masih bagus, tidak ada yang kutilang, artinya itu tidak ada yang bercabang, masih ya. Kita tunggu aja lah sampai panen kira-kira seperti apa. Ini saya baru yang pertama kali nanam selada. Sebelumnya mau nanam tapi gagal terus karena faktor di benihnya itu banyak yang kadaluarsa kalau selada. Jadi kalian harus berhati-hati juga kalau beli benih selada, karena benih selada ini rawan sekali untuk kadaluarsa. Maka dari itu untuk penyimpanannya itu saya sarankan ditaruh di lemari es dan ditutup rapat, tuh ditaruh di toples, dan ditutup rapat, itu sudah bagus lah. Nah, jadi kalau misalkan pemula itu apakah butuh TDS dan pH? Menurut saya itu sih tidak ya. Ini menurut saya tidak perlu, ginian juga nggak masalah. Yang penting itu kalau takarannya sudah pas dan tanamannya bagus, itu nggak masalah. Itu aja sih kuncinya, tidak perlu pakai alat ginian lagi. Nah, ini kenapa saya beli ginian? Nah, karena banyak sekali yang bertanya ya, Mas, berapa itu ppm nya, berapa pH nya. Nah, itu makanya saya beli ginian, supaya kalian tuh tahu ppm nya berapa. Tapi sebenarnya ini enggak saya pakai. Jadi untuk pH dan TTS itu saya pakai cuman saat buat video saja, seperti itu, untuk menunjukkan kepada kalian berapa sih pH yang saya pakai, berapa sih ppm yang saya pakai, seperti itu. Nah, ini persiapan untuk penyemaian lagi. Ini kita rendam selama semalam untuk seponya, supaya dia itu tidak mudah kering saat nanti dipindahkan ke sinar matahari.
Oke, mungkin cukup segini aja untuk update video kali ini selada usia 23 HST. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe karena kalian bisa ketinggalan kalau tidak subscribe. Maka dari itu silahkan subscribe bagi yang belum, dan nantikan video perkembangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.